Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi ala nasihil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Wa qala ta'ala aidan wa adzim bin nasi bil hajj ya'tuka rijaw ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahu azim. Sohibul hajat Ibu Erni Murtian dan Ibu Rasmi sekeluarga besar yang insya Allah beberapa hari ke depan akan menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji, yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Imam Khatib Bilal Garib Masjid Al-Mu'min yang kami hormati, Ketua RT yang kami hormati, para haji hajat yang kami muliakan, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Adinda Tahwib yang suaranya tadi, kalau kita tidak nengok orangnya, dengarnya baik, kita terkecoh, kita pikir itu Muammar Z.A. Suaranya memang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan kita dengan kalimat yang sangat singkat. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingat kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Ngapo singkat seperti ini? Karena tabiat kita ini galak lupa dengan Allah. Sehat belum dak puasa, lah puasa idan dak solat, lah solat idan dak ke masjid. Begitu juga dengan beduit idan dak ibadah haji. Nak ibadah haji nunggu kelak-kelak. Beduit idan dak kurban. Kalau nak kurban minta daging lebih, ya tak usah kurban, potong. Dan termasuk kita yang tidak bisa apa-apa nih. Kalau tidak ingat Tuhan, atam malu'uk kita. Berhaji tak pacak, berkurban tak pacak, ingkar pula kepada Allah. Tidak ada lagi nikmatnya. Nah maka waskuruli wala takfurun, bersyukurlah kepada Allah, sebab syukur kita tuh bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Datang ke sini menyaksikan walimah safar orang nak berangkat haji itu, kalau iman kita tuh dalam, terenyuh rasanya. Kebilo saya berangkat, yanglah berangkat ngomong, I minta ngulang lagi Pak Ustaz berangkat. Tak pacak. Karena lah di blacklist, orang yang sudah haji tak bisa berhaji lagi, kecuali dia petugas. Karena saking banyaknya waiting list. Jadi kalau mau cukup dengan umroh saja. Kalau haji 2 kali, selain petugas tak bisa lagi. Saking banyaknya orang tak berhaji. Nah yang belum berhaji juga ngomong, ya Allah, kebilo pacak berangkat seperti itu. Insya Allah doa-doa yang baik itu diijabah oleh Allah. Bersyukur kita pagi ini dipertemukan Allah dalam jamaah walimah safar.
akan berangkatnya ibunda kita Erni Murtian dan Ibu Rasmi. Selanjutnya salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembekalan agama sekarang ini alhamdulillah lah sempurna. Kalau pelajaran sholat itu mulai dari TK, SD ujian praktek agamanya itu ujian sholat, SMP praktek agamanya ujian sholat, SMA duo, sholat 5 waktu dan sholat jenazah. Zaman kita dulu, insyaallah zaman sekarang masih. Itu manasiknya sholat lah itu. Kemudian puasa tahun-tahun sekarang ini ada namanya Tarhib Ramadan, di mana menguraikan tentang rukun puasa, wajib sunnah, fadilah-fadilah puasa, larangan, dan segala hal yang bisa membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Kalau haji dan umroh ada namanya manasik haji. Pemda provinsi dulu pernah bikin program ini minimal 8 kali berkeliling dengan tahwim ini. Nginap di kabupaten-kabupaten itu. Jangan sampai dulunya ada penghalangan Pak Agus Rin. Itu kalau saya bohong beliau yang bohong. Lah di Arafah ada orang naik ke bukit. Kata Pak Agus, kalau jatuh lah. Beguyon dia, jangan-jangan itu orang Bengkulu. Adalah yang nemuin. Ternyata betul orang Bengkulu. Ditanya, nak ngapo? Nak sa'i. Lah di Arafah, ndak sa'i. Mancobele itu bukit siapa? Bukit mana? Ditanya, ngapo sampai model ini? Tidak ada manasiknya. Berangkat-berangkat baik. Nah itu yang kita ngerikan, tidak paham. Gitu. Beliau bentuk dari Biro Kesa dengan beberapa personil diketuai oleh Kepala Biro Kesa, turun ke kabupaten-kabupaten, nginap di Lebong, di Kaur tuh nginap. Biasanya hari ini kemana, langsung malam kelak nginap, besoknya di Kaur, baru balik. 8 kali, 2 kali untuk itu tuh. Manasiknya tuh. Dan ke Kementerian Agama dikirim surat agar membuat manasik. Ini persiapan agar jangan sampai sia. Saya dulu berangkat hajinya dari Pak Khalid, mantan wali kota almarhum. Ada mubalik teladan. Saya dengan Pak Disman Datuk Kayu. Sebelum berangkat juga saya terbayang macam mana lah Bukit Sapa, Bukit Marwah itu. Kita belum pernah kan. Ternyata setelah sampai di situ, rupanya di dalam mall. Bukit itu letaknya. Macam kita kan bukit cak gunung itu. Kenemon Sapa Marwah. Nah inilah perlunya kita manasik. Akhirnya tahu. Insya Allah secara berjamaah ini akan terpantau karena didampingi petugas. Ada namanya ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu. Ada lagi pembimbing haji, ada lagi TPHD kalau dulu. Sakit ada dokter, kalau yang litak nanti ada perawatnya yang akan mendamping. Cuman tidak boleh mujia. Ya, tiap sebentar minta tensi itu mujia namanya. Karena yang tidak diurus itu orang 300-an lebih. Nah ini secara kelompok. Saya kalau bimbing umroh, mohon betul tidak lebih dari 50. Karena apa? Tidak akan terkontrol oleh kita. Walaupun di situ nanti ketemu lagi mutawif. Nah ini 350.
ketua kloternya satu, pembimbing haji satu, nak membimbing orang 350. Banyak ketua regunya itu belum pernah haji, belum pernah umroh. Begitu juga dengan ketua rombongan. Sama butuh. Nah, maka bukan saya mengatakan tidak maksimal, maka yang ingin saya ceramahkan ini pembukaan ini belum ceramah. Pertama adalah persiapan pribadi. Ya. Persiapan pribadi mulai dari kelengkapan. Supaya koper tidak berat, jangan banyak ego bawa pakaian. Kurang kelak beli di situ. Ya. Ada orang dusun yang bawa beras. Iya, salah. Untuk apa? Sekarang ini tidak ada lagi yang kita beli nasi cak dulu sampai langsung nasi kotak. Seluruhnya boleh dimakan kecuali kotaknya. Nikmat itu. Insyaallah, karena pengelola dari restoran tersebut sudah paham dengan menu Indonesia, dan itu biasanya memang orang Indonesia, orang Bandung, orang Madura. Ini sesuai dengan lidah kita. Tidak perlu banyak bawaan-bawaan yang itu. Kemudian kalau stok kue, mohon maaf, bukan tidak suka dengan produk lokal. Kalau bawa kue tat, juada gandum kata kita, ngapunya sampai si tutup keras. Mbak pemenganu anjing, woi. Keras nian, selembut apapun kue tat kita bawa situ, ke situ keras dia. Kalau kita bawa kue tat, saran saya bawa roti gabin. Karena ngapa? Praktis, mudah, ringan, dan kalau keras tuh kita sego nak makannya, nak ngunyahnya tuh. Itu pengalaman, tapi kita tidak tahu, siapa tahu berubah kan? Itu. Pengalaman seperti itu. Nah, kalau roti gabin ini nak bepak kita bawa, dia tidak berubah. Dan ini memang untuk pengganjal waktu sementara, bisa sebab dari tahapan-tahapan itu kadang-kadang distribusi nasi kotaknya itu bisa jadi terlambat. Atau kitanya berjalan misalnya untuk melontar itu, kalau jauh butuh waktu sejam 2 jam kita sampai situ kelak, nasi lah diantar orang. Nah, nasi lalamung itu kadang-kadang kitanya tidak selera makan. Nasi yang petang kelak, lah malam sampai. Nah, model itu kan kita butuh makanan. Lah nak beli tidak ada orang jual di situ biasanya. Nah, maka kita talangi dengan kue yang kita bawa. Itu untuk sekedar persiapan pribadi. Lalu ke berikutnya, manasik ini untuk secara umum. Secara pribadi itu tidak bisa para ketua pembimbing untuk menyamakan dia secara umum. Contoh secara umum, dia ngomong, Bapak Ibu, nanti pelepasan jam 10, kami berharap kita tidak bisa lagi sholat zuhur di embarkasi Bengkulu ini. Kita nanti jamak kasar di Padang untuk ganti pesawat. Tidak mungkin diajar lagi macam mana jamak kasar itu. Nah, ini kan persiapan pribadi itu. Nah, macam mana jamak kasar ini? Niatnya tidak usah nak repot urusan niat, karena niat itu belum termasuk kepada rukunnya. Rukunnya mulai Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang jamak kasar, zuhur 2 rakaat, asar kelak 2 rakaat, ikut imam. Kalau kita makmum, Allahu Akbar. Amanya jamak kasar, amanya jamak zuhur 4 rakaat. Gabung dengan asar.
Dak usah diingatkan takdim takhirnya banyak ingatan lah. Yang penting kita berniat sembahyang jamak atau jamak kasar. Nah, itu. Dan ini mesti ini. Mohon maaf kadang-kadang ada baik jamaah tidak sembahyang karena tidak paham. Apalagi dalam pesawat, berangkat malam kita ketemu waktu sholat, berangkat siang ketemu waktu sholat. Maka kedua persiapan kita adalah paham tayamum, paham wudhu. Kalau tayamum sudah diajarkan, kalau nak ngapalkan kini nawaitu tayammuma li isbati sholat fardal kifayah. Fadlillahi ta'ala nawaitu tayammum li isbati sholat lillahi ta'ala. Tidak ada waktu lagi. Sengaja aku tayamum pengganti wudhu untuk sholat. Cukup. Muka diusap, lengan diusap. Cek kata-kata saya kelak. Yang untuk jamaah kabupaten tu, segala anggota wudhu diusap. Ngapo? Manasik itu bukan orang 3 orang 4. Sekabupaten, sekecamatan di manasik. Kadang-kadang besarlah suara dia daripada suara pembicara. Sibuk pula nyongota itu tuh. Nah begitu pas praktek tayamum kata ketua regunya. Tayamum dia. Nah nempel ke situ. Nah ini. Ini tidak paham. Ini persiapan pribadi. Tidak boleh kita menyalahkannya mah. Nah, yang saya tahu, saya tidak mengkritik siapapun ini. Untuk tayamum nih syaratnya 2. Pertama, tidak ada air atau ada air tidak mencukupi. Yang kedua, harus ada debu. Kalau tidak ada air di pesawat itu, salah kalau ada air, cuma tidak cukup. Tapi ada debu tuh di mana? Ada debu di pesawat tuh di telapak sepatu. Kalau di dinding pesawat dan di kursi itu tidak ada debu. Nak ngetes-tes nggak? Yakin aku ini tidak pernah disapu. Tidak ada debu. Lah ya, tidak ada debunya lah. Nah, maksud aku ini baik, tidak pernah kena AC, tidak berdebu, apalagi dalam pesawat. Kita turun untuk dibersihkan, artinya tidak ada debu. Caranya bawa debu dari sini. Ya alangkah segonya Pak Ustaz. Ama sego ada hadis dari Rasulullah. Kata Rasul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddin. Rasul tuh pernah berwuduk dengan 1 mud. 1 mud tuh, maaf, segini. 1 mud ini. Jadi boleh berwuduk dengan air segini. Ini nih, jangan nengok mereknya. Kalau dikasih promosi. Karena ini live di TikTok. Kita tidak promosi nih. Ini cukup untuk berwudu. Ada orang beli apa nama yang cak semprotan tuh? Spray. Tapi botolnya segini. Kalau yang botol kecil tidak harus isinya tuh 1 mud. Ini ada 1 mud ini. Kalau segelas yang kayak itu belum sampai 1 mud. Jadi boleh berwudu dengan sini. Caranya misal saya sampaikan dulu yang tayamum kan. Nah, duduk di pesawat. Tayamum, nempelkan tangan ke kursi orang. Ada tak debu situ? Kata kawan, anggap ada debu. Amun anggap ada debu, ngapa tidak kepalang tanggung? Anggap ada keran. Nih. Jadi tidak bisa. Kita main nganggap-nganggap itu tuh. Nah itu maksud saya. Jadi kalau nak tayamum boleh, tapi syaratnya ada debu. Ya macam mana berwuduk dengan 1 mud,
Rasul pernah berwuduk dengan satu mud yang segini tadi, pernah mandi wajib dengan satu sak. Satu sak itu 4 mud. Berapa nih yang air 4 kali ini? 4 botol ini mandi wajib sah. Karena di Mekah itu jak kita depan sering di belakang sungai. Air segar. Dalilnya Pak Ustadz, Al-Maidah ayat 6. Rukun wuduk tu 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka di pesawat tu kelak air di pesawat tu ada. Kalau tidak ada air, boleh kita minta dengan pramugari itu. Dek, kata kita. Mina biawah ke kedai yo baik tu kan. Pacak ni masa jang tu. Itu lah biawah lah mak biang Tahu dia tu lah. Ini praktek berwuduk dengan satu mud. Saya praktek kacanya ada orang yang alasan Pak Ustaz nak cuci muka. Tidak. Ini satu mud tadi. Jadi rukun wuduk tu 4. Muka, lengan, kepala, kaki. Yang tangan tu sunnah. Yang kumur-kumur tu sunnah. Yang ke hidung sunnah. Yang telinga tu sunnah. Jadi ambil yang rukun baik. Muka, lengan sampai siku, kepala, kaki. Nah, bukan rambut ya. Karena segala manusia punya kepala belum tentu punya rambut. Ini kita di pesawat misalnya. Supaya paham, ini persiapan pribadi nih. Nah. Kita syaratnya tergenang dikit di sini. Nawaitu wudu alirabil hasad agari padal ta'ala. Menapal yang itu. Sengaja aku berwudu lillahi ta'ala. Usapkanlah. Sekali aja, tidak harus 3 kali. Sunnahnya 3 kali itu. Yang kedua tangan. Di pesawat tidak goyang, jalannya lah tol. Terus kiri, dah aku praktekkan yang kirinya kan. Kepala. Basuh ke kepala. Pakai jilbab Pak Ustaz. Masukkan lewat tungku paca. Nah. Masukkan lewat sini bisa. Jangan ini. Itu rambutnya harus pala. Baru kelak kaki. Basuh kakinya. Tuh. Nah itu untuk berwudu. Sehingga kalau sembahyang Isya dengan maghrib. Sudah maghrib. Langsung ke Isya. Tidak usah wudu lagi. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum. Dia harus tayamum lagi. Sudah Isya. Sudah maghrib. Tayamum lagi. Untuk sholat Isya. Kalau sudah berwudu nih, boleh diminum Pak Ustaz? Boleh. Nah, ini misalnya, iya, tidak apa-apa. Nah, ini untuk persiapan pribadi. Tapi saya tidak bisa maksakan. Macam mana yang menurut keyakinan, silakan. Kalau yakin di situ ada debu nak tayamum, boleh. Itu. Kita, Pak, mana ada debu? Artinya tidak yakin itu tuh. Nah, saran saya, tinggal pilihan yang itu tadi 4 itu. Muka, lengan, kepala, kaki. Lebih praktis itu. Nah, itu selama di pesawat. Itu. Lalu, sampai di situ dan dari sini, jangan nian kabodiri suuzon. Kelemahan kita orang Indonesia ini bersumber dari cerita yang tidak berjudul. Ngapo? Boleh berangkat nanggung lah. Ngapo? Semasa di dusun jahat di goble. Kina lah berbalas di situ. Bukan akhirat Mekah tu luar negeri. Yang berbalas di Mekah. Tidak boleh suuzon model itu. Kamu pelit di situ-situ kalau tidak dapat apa-apa. Tidak ada cerita. Tidak boleh.
Yang tidak berangkat haji dan yang tidak berangkat haji tidak boleh suuzon. Apalagi kalau umuran 60-an suuzon, itu insya Allah matinya su'ul khotimah. Jangan main-main kalau suuzon, buruk sangko tuh. Ini buruk sangko dengan Allah. Kita ini nak bertamu ke rumah Allah yang maha segalanya. Maaf, tertumbur anak orang yang korbani orang baik. Orang ngomong, pergilah ke situ. Iluak jemo tu. Idakkan apa-apa. Idakkan balas. Idak. Datang kita ke situ. Di pagarnya nyambut. Alhamdulillah kamu nyampai. Nangis kita. Maaf nian wan. Tak pun dimakan kan? Apa yang dimaafkan? Barang inilah sudah. Aku dendam anakku tetap meninggal. Kamu tidak ku maafkan, anakku tidak akan balik hidup lagi. Udah. Melah kita masuk. Kopi dikasih. Tidak ada pembicaraan setawar sedingin lagi. Kamu nak minta doa, kami ke rumah kamu, atau kamu ke sini, kita bersana. Aku 4 beradik, jadi 5 beradik dengan kamu. Itu manusia, ada yang macam itu. Ini Tuhan yang tidak kita temui. Sebanyak-banyak dosa kita bawa ke situ, itulah di dalam surat Al-Baqarah 158. Innas sofa wal marwata min sang paman haljal bait awiyat tahorah fala junaha alaihi ayat tawbima. Dosa-dosa kita dilebur saat kita menuju kepada Allah Subhanahu. Orang yang tiap bulan umroh, tertengok Baitullah tu, terbaca doa, melihat Ka'bah tu, kenetes tulah. Apalagi pertama. Nah ini hati kita. Tak boleh kita bersuuzon, alang kenanggung aku keledah. Itu. Yang kedua, tidak pula boleh kita berangkat dari sini dengan kondisi umur cukup sepuh. Ai siapa bimbing aku situ kelak? Alah kenanggung aku. Ada yang umur 35 tidak baca berjalan, yang umur 90 tidak terturut kawan. Sehat. Intinya kesana tu bawa kebeningan hati. Macam mana caranya? Antak berangkat ini puas-puaskan solat taubat. 2 rakaat. Tidak mesti nak tengah malam. Waktu duha tu solat taubat boleh. Minta ampun, ya Allah, aku nak berangkat. Segala dosa yang pernah aku lakukan, tinggalkan di sini. Selamatkan aku, mudahkan urusan aku. Sudah, itu baik doanya. Kita minta. Nah, kemaafan kepada sesama, inilah kita hadir di sini agar supaya bukan sekedar mendoakan, juga kita memaafkan atas hal-hal yang mungkin dulu pernah terjadi. Nah, dalam ibadah ini pasti dibimbing. Cuman kalau masalah doa masing-masing itu tidak dibimbing. Paling ketua regu, ketua rombongan ngomong, silakan boleh tambah dengan doa masing-masing. Yang doa masing-masing ini tidak usah sibuk dengan siapa-siapa nyemesan doa sampai ni, ya Allah. Tak usah, ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khotimah, panggil anak keturunanku ke sini, dan kabulkan semua doa orang yang menitip doa lewat aku. Amanah kita, Mak Sianu minta cucung, ya Allah. Dua anu minta laki jangan bikin ulah lagi. Nah, panjang. Nak dijijik galo. Orang selesai pula untuk hal-hal yang demikian. Itu. Nah, tuh. Terus, yang rukunnya itu tidak boleh tinggal. Itu pasti dikontrol. Bila perlu nanti dimanasikan lagi di situ sebelum berangkat. Saya tidak akan menguraikan itu lagi. Macam mana makai kain ihram itu sudah dibimbing. Dari mana start ini? Buku sudah dikasih. Itu. Yang namanya doa setebal sejari itu, segala doa, jangankan kau berdiri.
Anak umur 15 tahun tidak tapal sebanyak itu. Maka boleh dibuka dan kita dibimbing. Saya ingat waktu saya umroh dulu pertama, 7 keliling tuh hafal saya doanya. Putaran pertama sampai ke situ hilang. Nengok manusia sebanyak itu tuh. Orang 10 selagi bisa begayutlah di sini. Yang selamat tinggal 1 lagi. Lepas tulah. Tinggal 1 lagi datuk tua dari air periukan masuk ke dalam. Daerah-daerah Purbasari kata tu. Ya Allah. Dibimbing nyoida. Ingat lagi. Pade. Di sini baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nje kulong rungok ngamin ya Allah. Ikuti aku pade. Subhanallah walhamdulillah aku ngrungokno aila njaluk selamat Pak De Rabbana atina fid dunya baca je aku ngrungokno njaluk selamat ya Allah njaluk selamat tidak baca kita punya model itulah bacanya kan Allah Maha tahu kita nengok kerumunan manusia tu ya Allah. Nah maka butuh pengetahuan pribadi tadi. Kalau misalnya bersenggolan itu sudah dimaklumi, tapi kalau terkentut pada saat kita tawaf itu mesti diulang. Nah yang kita ngeri, yang tidak paham manasik tadi, begitu lepas dari rombongan nyesop, tidak ngikut manasik tuh, minggir, tidak ngikut tawaf tuh. Berapa tawafnya tidak takutnya hilang, ditanya lah sudah tawaf udim, itu gawat tuh. Itu yang gawat. Karena ini rukun. Tidak boleh tidak. Jadi kalau terlepas, tidak usah bingung. Berjalan baik. Itu kelak pasti akan dicari. Di situ ada kartu. Jangan yang sampai hilang yang name tag kita kartu. Di situ ada nomor hotel, ada nomor telepon pembimbing. Akan ditelepon. Tidak usah takut yang itu. Pokoknya kita tahu. Yang penting 7 kali. Tidak usah main karet dari sini ke situ. Kelak lupa. Berapa tanya sebelah ini, yang dibuang punya sebelah ini. Aduh. Aman nak karet, 1 keliling buang, 1 keliling buang, 1 keliling buang. Habis tinggal 1 lagi, berarti seputaran lagi. Tidak usah dipindah-pindahkan itu. Apalagi ngelintut ini sekeliling, 2 keliling. Lo anggar ya berapa itu tadi? Nah, jadi kalau misalnya itu, ini, jadi perlu ilmu pribadi tentang itu. Kalau batal, minggir. Di pinggir itu tuh, air zam-zam tuh boleh berwudu di situ. Boleh berwudu dengan air zam-zam yang untuk minum. Tidak akan dimarah untuk itu. Nah, ini untuk baik waktu umroh maupun hajinya kelak. Kemudian, di situ selalu ada panggilan. Itu untuk sholat jenazah. Jangan tidak sholat. Karena pahalanya besar. Apalagi sholat jenazah di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat. Daripada sholat itu. Kalau sekali sholat 100.000 kali lipat dari sholat al-mu'min. Itu 270 tahun. Sekali sholat itu. Saking kebanyaknya itu. Pahala di situ. Cuma tidak pacak kita ngukur pas balik ke sini. Dah semai ngapo. Woi, aku idaknya tinggal. Kalaulah 1.000.000 tahunnya. Bukan itu maksudnya tuh. Ini kan pahala untuk tabungan kita untuk situ. Selalu ada. Kalau kita pacak bahasa Arab lemah. As-salatu 'alal amwat wa tiflilah Allah. Nah kita tidak ngerti apa amwat ini. As-salatu 'alal mayyit wa tifli. Kita tidak paham itu. Macam mana niatnya? Pakai bahasa. Sengaja aku solat jenazah atas orang yang disolatkan imam 4 takbir. Makmuman lillahi ta'ala. Kita tidak tahu berapa orang di situ tuh. Tidak ada yang satu tuh. Berbaris sampai 15, 20. Itu. Ada yang biru, ada yang hijau. Yang biru tuh tandanya tino. Yang hijau tuh tandanya lanang. Atau yang coklat lanang gitu tuh. Berbaris di situ tuh. Itu. Jadi kita niatkan sengaja aku sholat jenazah mengikuti imam 4 takbir lillahi ta'ala. Macam mana hahunya Pak Ustaz?
baca baik Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Karena kita ikut imam, kita tidak tahu nak pakai hum, nak pakai ha atau huha itu. Atau bencong lampir leher situ dia tidak tahu kita. Nah, ini jadi jangan sampai. Pokoknya kita niat untuk sholat itu. Nah, kalau yang paham bahasa Arab, silahkan dengan bahasa Arab. Ini tiap sholat umroh aja jarang niat yang tidak ada sholat jenazah tuh. Yang prakteknya silahkan, kadang-kadang agak lama jedanya. Boleh kita sholat qabliyah tebak dia dulu. Boleh dulu kita nunggu zikir, baru kita nunggu. Kenapa? Imam tuh berjalan menuju ke tempat jenazah. Solat jenazahnya tuh di atas jenazahnya tuh. Itulah yang bikin lama jedanya tuh. Nak kita zikir dulu boleh. Nak solat sunat dulu boleh. Sambil kita nunggu solat jenazah. Toh buru-buru itu pintu pasti sedang kreditnya tuh. Biarlah kita santai-santai dulu. Jangan maksa diri. Jam 2 lah ke masjid, jam 2 malam. Itu. Jam 2 malam ke masjid, nak apa? Terdodo di situ tuh. Nah, kadang-kadang tidak paham. Amun tahajud di situ azannya 2 kali. Kalau kita jauh naik bus jam misalkan jam 3. Naik bus coba dihitung sekali itu. Cuma 15 menit, tak usah. Jam setengah 4 lah kita berangkat. Di situ subuhnya jam 6. Jam 5 tu azan pertama. Cirinya tidak pakai as-salatu minan naum. Itu azan tahajud. Di Bengkulu ini saya sering saya dengar orang azan jam 4. Itu tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Itu ngajak tahajud. Jam 5 kelak kalau di Bengkulu baru di azan as-salatu khairum minan naum. Begitu juga di Mekah, di Madinah. Kalau tidak pakai as-salatu khairum minan naum, tidak usah buru-buru. Qabliyah subuh kelak itu ajakan untuk tahajud. Solat tahajud itu. Baca ayat-ayat yang agak panjang. Bila perlu, ambil paket lengkap. Apa paket lengkap? Mulai dari solat tobat, 2 rakaat. Solat hajat, 2 rakaat. Kelak dulu yang berdoa tu. Solat tahajud, 8 rakaat. Solat witir, 3 rakaat. Itu paket lengkap namanya. Apa hajat lah tu dia pasal minta sehat sampai mati, kuat ibadah, tidak ada halang, itu berhajat. Itu kita. Nah, ini bekal-bekal secara pribadi. Namanya sama-sama banyak omong, banyak pula kelakuan. Ada yang kalanya nak makan kue, palaknya masuk ke koper. So, saking kejedit jemur. Amun kue kawan asak telepit dia ngambil duluan. Ada, biarlah. Ada orang yang nenteng bawa lepang. Kita nanya, di mana kamu beli? Di bawah, katanya kan. Aku ndak beli ke bawah. Sampai kita ke bawah itu tidak ada lagi. Kita naik, ngapa? Tidak ada lagi. Jangan galak ngomong, itulah aman. Amal kita kurang. Tidak nampak. Sebab bisa jadi penjual itu diusir oleh askar. Tidak usah kita mikir-mikir dan sebagainya. Itu no. Ini kita kadang ting taik burung. Astagfirullahaladzim. Tanda apa lah? Ya tanda burung missing. Karena burung daro di situ banyak. Jangan ditafsir-tafsirkan macam-macam. Bikin nambah dosa untuk hal yang demikian. Nah, kita di situ tuh naik pahala. Hal-hal yang titipan kira-kira masuk akal. Tidak masuk akal, tidak usah. Beli hati untuk obat sesak napas. Amun pacak nyembuhkan itu, hilang dokter penyakit dalam tu. Selesai ke hati untuk kalau. Bawa kurma muda untuk dapat anak. Sudah saya tanya, 19 campurannya lagi selain kurma muda tu. Amun tak percaya, cubalah kunyah kurma muda. Belum berbini, tidak akan dapat anak. Itu. Belum berlaki, tidak akan dapat anak. Jadi yang muda-muda itu tidak usah bikin ribet dan sebagainya untuk hal-hal yang demikian itu. Kita tujuan ke situ ibadah gitu. Ada kawan-kawan tuh diakalinya, disuruhnya beri ke pasar Tanah Abang, kelak nanti pas pulang dipaketkan dulu sama baik.
kurma Tanah Abang dengan kurma yang di sini daripada berat-berat. Cuman jangan dikecek Tanah Abang beli ini, enggak usah. Ngicu, bukan itu tujuan kita. Sekedar oleh-oleh boleh, tapi untuk kita ni fokus ke ibadah tulah. Boleh kalau hotelnya dekat, 5 waktu kita diharam. Yang saroni kita lanang, tidak pacak sembahyang di pelataran Ka'bah, kecuali kalau pakai ihram terus. Ini sekarang tuh. Ini kalau dulu pakai cas ini boleh, kalau sekarang tidak boleh. Itu khusus untuk orang tawaf. Ini kalau tidak sembahyang situ, pasal kita ngicu, ihram terus gitu tuh. Baru pacak masuk ke bawah tuh. Jadi kita sembahyang di lantai 2, lantai 3, tidak apa-apa. Ajak ke lantai 4, pacak nengok pada itu. Kalau hotelnya jauh, mungkin kita sembahyangnya subuh baik. Balik. Kelak berangkatnya sebelum asar, baliknya sudah isya. Tidak apa-apa gitu tuh. Jadi kalau tidak 5 waktu, kelak kita nanggung. Insyaallah kendaraan lengkap di situ, makanan ada, dan yang namanya orang banyak pula ragamnya. Ada yang galak berdahak muntah di situlah. Ada yang cepu. Di situlah dibuangnya. Ada yang tidak galak ke masjid, nak di situlah dia. Tidak usah, kita ngajak sekali 2 kali, tidak, ya sudah, itu urusan kita masing. Yang pribadi-pribadi ini tidak bisa kita kontrol. Yang penting ilmu manasik sudah dikuasai, dan kita bersihkan diri kita, bersihkan pikiran. Tak usah nelpon naik harga sawit, tak usah. Ada kaitannya dengan kita tuh. Kalau sakit-sakit dikit, tak usah nelpon ke Bengkulu. Bab yang di sini pening. Sakit apa, mak? Sakit apa? Ini kadang-kadang lambat makan diposting, ini kondisi terlambat makanan. Bayangan kita di sini nih, jauh nih yang pikir, ya Allah, macam anu pacak terlambat makan itu, pusing itu. Biasa-biasa baik. Kalau ndak foto-foto, jangan waktu sedang ibadah. Tragis sekarang ini, pembimbing umroh kadang-kadang tidak paham. Sedang tawaf, di pecinya live itu. Guys, kita sedang tawaf. Gitu. Kalau ikut travel kita sedang tawaf, tidak boleh, itu ibadah sama dengan sholat. Tidak boleh kita seperti itu tuh. Kalau nak foto ada waktunya itu. Sibuk melontar, sibuk. Lepas belum? Pas. Itu. Aku nak melontar ini. Kita dilempar orang lah. Itu. Jadi melontar. Kelak lah urusan yang foto-foto. Kenangan perlu, tapi ibadah jauh lebih perlu. Saya pikir itu tinggal diperdalam lagi, insya Allah. Niat yang baik, doa kami juga menyertai. Dan dengan kita berbekal ibadah, bekal yang paling dibutuhkan itu dibacakan oleh didatangi tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Tugas kita situ ibadah dan menikmati haji dengan baik, yang itu nanti balasannya hajjal mabrur laisal jazaun illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Saya pikir demikian, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Doa masih kita sudahi dengan doa. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ala hazihi niyyah wa kullu niyatin